Tegak gerak. Wait. Good. Ukur. Kenapa katanya sakit? Kesentet. Kesengat naon? Lebah. Oh. Sekarang Icel tolong maju ke depan untuk memimpin doa. Ya. Biasa. Ya, doa mulai. Sinar matahari bisa nggak? Enggak. Bisa melihat? Enggak. Bisa menulis? Enggak. Bisa membaca? Enggak. Nah itu makanya kalau tidak ada matahari kalian tidak bisa menulis, membaca dan selainnya lah, gitu ya. Berjalan pun pasti nabrak kalian. Ya. Sekarang Bapak akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian cahaya. Nomor 2, siswa dapat memahami dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. 3, siswa mampu melakukan percobaan sederhana. Nanti setelah kita mengolah materi ini, kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana sebenarnya sifat-sifat cahaya itu ya. Jangan kita itu hanya melihat teori aja, tetapi kita harus mempraktekannya. Coba kalian tahu sifat-sifat cahaya? Cahaya dapat merapat lurus, terus cahaya dapat dibiaskan, terus Saya bisa diuraikan. cahaya dapat diuraikan. Nah, itu. Sekarang untuk lebih jelasnya, kalian simak videonya yang akan Bapak putar. Siap? Siap. Nggak semangat ini mah. Coba sekarang Bapak kasih semangat dulu. Semangat student. Saya ingin, saya rasa, saya bisa. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. 1. Yes. 2. Oke. 1. Yes. Sate. Nah, bagus, berarti udah fokus ya. Sekarang kalian siapkan pikiran, mata, lihat ke depannya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan dulu sedikit mengenai sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajarannya sudah. Nah, ini sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Tadi kalian sudah menjawab, yaitu matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak jauh sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api menghasilkan energi cahaya. Yuk kita simak. Apa saja sifat-sifat cahaya tersebut? Coba baca. Hawa. Cahaya dapat merapat lurus.
Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Seperti gambar di bawah ini. Nah, tuh. Contohnya, di situ kan ada pepohonan. Pepohonan pasti ada celah-celah untuk memasuki ruang cahaya. Contohnya seperti itu. Satu, cahaya dapat merambat lurus, ya. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua, cahaya dapat sesudah ini, karena materinya sudah selesai, silahkan kalian buat kelompok untuk nanti membuat percobaan. Siapa yang bisa menggambar? Yang bisa menggambar siapa? Siapa bisa menggambar? Laki-laki sok kelompok ini dulu. Sok buat kelompok dulu. 3 kelompok. Buat 3 kelompok. Atur. Ya. Eta presentasi. Ya, sok baik. Oh. Ayo buat kelompok tadi. Sudah? Sekarang kamu diangkat. Ini dia, sini di sini. Udah? Sekarang ini buat kelompok visual. Ini kelompok kinestetik. Ini kelompok auditor. Ya. Sekarang Bapak tidak akan memaksakan kalian. Tadi materi yang Bapak sampaikan udah paham? Ada yang belum? Ada yang sudah? Sekarang gini, kenapa Bapak kelompokkan? Karena Bapak akan menguji kalian dengan pembelajaran ini adalah pembelajaran diferensiasi. Kalian belajar sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ini misalkan, ini mau apa ini? Menulis. Siap menulis? Siap. Siap. Ini presentasi nanti ya di depan kelas, ya. Nanti kalian melihatkan gambar ya. Terus menggambar. Ini apa nih? Menggambar. Menggambar. Ini menggambar. Ini presentasi. Ini menulis. Silahkan. Bapak akan membagikan tugasnya dulu. Nah, ini menulis, ya. Menulis. Yang percobaan siapa? Ini nanti melakukan percobaan ya. Melakukan percobaannya. Ya. Gimana caranya? Ini menggambar. Silahkan, siapkan menggambar. Menggambar. Gambar. Tolong ambil kertas ya. Sana.
kertas HPS. Canak HPS sih, gitu. Canak kertas HPS. Ya. Nanti setelah percobaan, terus kalian tulis di sini bagaimana ini hasilnya, gitu ya. Mana tadi gunting? Gunting? Ada yang bawa gunting? Bu gunting ada? Bawa? Ada yang bawa gunting nggak? Gunting, Ca? Gunting, Ca? Gunting? Gambar. Sekarang kalian buat seperti contoh ini. Buat sekarang ini. Contoh ya. Bolongan. Seperti ini. Ya. Terus ada itu center. Center. Tunggu dulu. Buat di sini seperti itu bolong, nanti ditata ya. Nah, nanti modelnya seperti ini, nanti di simpan di atas meja nanti ya. Bikin satu, udah. Nah ini hasilnya gimana nanti ya? Nah ini coba. Coba cahaya dapat perempat lurus, gimana itu? Ntar ada yang nyantar satu orang. Nah. Tembus enggak? Bayangannya tembus? Tembus. Itu cahaya dapat di cahaya dapat merambat. Terus yang itu, yang di gelas? Cahaya dapat di biaskan. Terus lagi. Cahaya dapat benda bening. Terus apa lagi? Apa lagi dipantulkan ke kaca? Cahaya dapat dipantulkan. Bagus. Gambar.
Udah? Udah? Beres? Udah, sekarang udah beres. Waktunya sudah habis. Ya. Nah, sekarang coba Icel maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Ya, satu orang. Oh, bawa sini. Ini bawa satu. Nah, bawa satu, center. Oh. Ada yang nyenter satu orang. Nah. Di situ. Udah? Nanti dulu kameranya. Nah, ini. Tadi apa ini? Tadi cahaya. Saya bisa merambat lurus. Saya dapat merambat Lurus. lurus. Terus ini cahaya. Saya dapat dibiaskan. Saya dapat dibiaskan. Ini yang menggambar. Gambarnya nggak kurang besar itu sih Pak. Gambarnya. Terus, Cel. Hasil percobaan tadi gimana? Baca Pak. Ya, baca. Percobaan 1, cahaya dapat merambat lurus karena adanya celah-celah kecil, jadi cahaya dapat merambat lurus. Ya. Terus, Percobaan 2, ketika cahaya disandarkan ke benda bening, cahaya itu akan dapat menembusnya. ya. Percobaan 3, cahaya dapat dipantulkan ketika cahaya disandarkan ke benda apapun. Gini sih Pak. Angkat. Ya. Cahaya dapat dibiaskan ketika sinduk ataupun udara berdiri seperti dalam air, sinduk akan terlihat bengkok. Udah? Udah. Sekarang udah, duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ini hasil percobaan dari kalian ya. Bapak bacakan dulu. Percobaan ke-1, cahaya dapat merambat lurus yang tadi sudah diperhatikan sama Akbar. Karena adanya celah-celah kecil, jadi cahaya dapat dapat merambat lurus. Terus percobaan yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Karena ketika cahaya disenterkan ke benda bening, cahaya itu akan dapat menembusnya. Percobaan ketiga tadi, cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya disenterkan ke benda apapun akan, yang nggak bisa, Cel, salah. Ini bukan contohnya aja, seperti kita menyenterkan ke tembok, cahaya ke tembok itu tidak bisa memantul, kecuali kita senter ke air atau ke cermin, baru bisa. Tidak semua benda dapat dipantulkan atau ditembus cahaya. Percobaan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya tadi apa? Contohnya sendok dimasukkan ke dalam air akan berbentuk bengkok. Terus percobaan yang kelima, tadi yang kelima enggak ya? Enggak apa-apa, udah 4 aja cukup. Sekarang kalian semua berdiri semua.
Sekarang biar semangat. Tepuk semangat. Oke, duduk kembali. Silakan. Sekarang Bapak akan merefleksi. Ya. Refleksikan. Coba kita jangan teori saja, tapi harus praktek ya. Bagaimana sih cahaya merambat lurusnya? Kita praktekkan. Ya. Sudah? Sekarang silahkan kalian refleksikan diri. Apa yang susah di dalam pelajaran ini? Ada yang susah di dalam pelajaran ini? Ada. Terus apa yang kalian pahami dari pembelajaran ini? Apa yang kalian pahami dari pembelajaran ini? Kalian sudah bisa mencoba sendiri ya? Mencoba sendiri. Terus di sini juga kelompok apa namanya menggambar. Ini menggambar. Ini Sipa sudah bagus menggambarnya, tinggal memberi warna saja. Baru kelihatan bagus nanti. Ya. Mungkin pembelajaran sekarang sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali pembelajaran IPAS. Nanti Bapak akan melanjutkan ke topik yang berikutnya ya. Sekarang siap-siap untuk istirahat.